Mak, kok air panasnya nggak bisa? Dingin banget nih. Siang bolong gini mana pakai air panas? Boros tahu. Udah pakai air dingin aja. Ya ampun, ini serius tagihan listrik gue. Mahal banget. Kalau gini terus bisa bangkrut gue. Bayar listrik doang. Jangan khawatir dulu. Seiring pengembangan teknologi, makin lama makin banyak solusi. Benar sekali. Sekarang, banyak inovasi terobosan baru atas masalah-masalah terkait energi, seperti energi terbarukan. Nah, mungkin banyak yang berpikir, apa itu energi terbarukan dan gimana ya cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Pertama-tama, energi terbarukan merupakan segala macam energi yang berasal dari sumber berkelanjutan, sehingga bisa dipakai terus-menerus secara berulang. Dengan maksud, sumber energi tersebut bersifat naturally replenished, di mana energi yang itu seolah terisi ulang oleh alam dengan sendirinya, sehingga muncul sifat keberlanjutannya. Energi terbarukan itu penting sebagai salah satu upaya pencegahan akan krisis energi yang muncul akibat kekurangan minyak bumi dan batu bara yang bersifat sebagai sumber energi tidak terbarukan, di mana jumlah kebutuhan listrik semakin meningkat sedangkan sumber energinya semakin menipis. Sehingga kecepatan pembentukan minyak bumi sudah kalah dengan kecepatan pemakaian minyak bumi yang sudah ada di dunia. Hal tersebut berpotensi menyebabkan krisis energi di masa yang datang. Nah, selain menjadi solusi untuk mengatasi krisis energi di masa mendatang, salah satu aspek penting energi terbarukan yang lainnya adalah sifat ramah lingkungannya. Teknologi energi terbarukan mampu menghasilkan energi tanpa emisi maupun polusi sama sekali. Kita ambil contoh hydrogen fuel saja, di mana reaksi pembakarannya mengeluarkan hidrogen dan oksigen. Tidak seperti bahan bakar konvensional yang menghasilkan emisi karbon yang berpotensi besar untuk menyebabkan global warming. Bisa dilihat berikut ini adalah contoh-contoh energi terbarukan, yaitu energi dari angin, energi dari matahari atau panel surya, dan yang ketiga adalah energi hidro atau air. Yang keempat adalah biogas. Yang kelima bisa dilihat adalah ocean thermal. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah geothermal. Walau terlihat sulit dan tidak mudah dijangkau, tidak perlu khawatir, karena segala macam EBT sudah mulai mudah diakses dan digunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti panel surya yang bisa digunakan di atap rumah seperti berikut ini. Nah, keuntungan energi terbarukan ini juga banyak. Selain ramah lingkungan dan mengurangi krisis energi terbarukan juga dapat diandalkan karena tidak akan habis, sehingga tersedia pasokan yang melimpah, di mana kita bisa menggunakannya tanpa batas. Maka, Apa gunanya kita beralih ke EBT kalau akhirnya kita tetap pakai tanpa batasan? Dengan adanya EBT, bukannya kita malah semakin boros dan tidak menghargai energi itu sendiri karena sumbernya yang selalu terbarukan? tentu tidak. Misalnya kita menggunakan panel surya. Kita bisa menyisihkan sebagian listrik kita untuk dibeli dan didistribusikan oleh PLN ke daerah-daerah lain yang kekurangan pasokan listrik. Nah, oleh karena itu, untuk membantu sesama kita, marilah kita mulai membiasakan diri untuk memakai mindset menghemat energi terlebih dahulu. Jadi, sebelum beralih ke energi terbarukan, kita bisa belajar untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari, karena energi yang kita hemat bisa menjadi sumber energi bagi orang lain. Kita mulai dengan melakukan langkah-langkah mudah seperti Mematikan AC dan lampu setiap keluar kamar, maupun menutup pintu setiap kali menyalakan AC di kamar agar tidak terjadi pemborosan listrik AC. kita bisa mematikan lampu saat ada matahari yang menerangi kamar. Kita juga bisa mencabut colokan rice cooker ketika nasi sudah matang.
kita juga bisa mencabut charger laptop saat baterai laptop sudah penuh. Nah, tadi di laptop Steffi ada artikel mengenai batu bara dan dampaknya bagi Jakarta. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa ya hubungannya artikel tersebut dengan menghemat energi dan energi terbarukan? Pertama-tama, di Indonesia, ketergantungan pembangkit listrik tenaga batu bara atau yang disebut dengan PLTU masih sangat tinggi. PLTU bekerja dengan membakar batu bara untuk menghasilkan uap air pemutar turbin listrik. Tetapi, mengapa pembangkit listrik tenaga uap berpotensi buruk bagi lingkungan? Pembakaran batu bara menghasilkan berbagai gas berbahaya seperti nitrogen oksida, merkuri, sulfur, maupun sulfur dioksida. Di mana dari semua gas-gas polusi yang dihasilkan bisa dibagi dua menurut dampaknya bagi lingkungan dan makhluk hidupnya. Yang pertama adalah polusi udara. Polusi udara yang disebabkan oleh gas-gas seperti merkuri, nitrogen oksida, dan sulfur berpotensi besar menyebabkan penyakit-penyakit pada manusia seperti asma, stroke, kanker paru-paru, dan lain-lainnya. Keparahan polusi udara di Indonesia bisa dilihat dengan ranking AQI Air Visual yang seringkali didominasi oleh Indonesia akibat tingginya skor AQI yang diraih. Yang kedua adalah hujan asam. Disebabkan oleh kandungan sulfur dioksida di udara yang berlebihan, sedemikian saat hujan asam akan terjadi lingkungan alam yang rusak. Sedemikian ekosistem bersama rantai makanan dan siklus energinya juga menjadi terganggu. Nah, kedua hal ini hanya merupakan segelintir dari permasalahan yang muncul akibat penggunaan batu bara. Sehingga daripada membiarkan hal ini terjadi, mending mengambil tindakan preventif dari sekarang. Sehingga ke depannya, kelompok kami pun mengajak Anda semua untuk beralih ke energi terbarukan dengan mengambil langkah-langkah kecil terlebih dahulu. Hipotesa kami adalah saat semua rumah dan pabrik di Indonesia bisa menggunakan dan mengambil 50% listriknya dari panel surya miliknya sendiri, energi dari PLTU milik PLN bisa berkurang 50% pula. Sedemikian, hal-hal seperti listrik untuk memanaskan air atau listrik charging bisa didapatkan langsung dari panel surya. Dan tagihan PLN pun tidak menjadi semahal tagihan PLN yang didapatkan oleh Niko tadi. Untuk energi dunia di masa depan. Dan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam menggunakan panel surya, karena lokasi Indonesia yang strategis untuk peletakan panel surya. Indonesia merupakan negara beriklim tropis, sehingga Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari. Ini yang membuat Indonesia cocok untuk menggunakan panel surya. Dengan potensi energi surya di Indonesia sangat besar, yakni 4,8 kWh per meter kuadrat atau setara dengan 112.000 GWh. Namun, yang sudah digunakan baru sekitar 10 MWh. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan roadmap pemanfaatan energi surya yang menargetkan kapasitas PLTS terpasang hingga tahun 2025 adalah sebesar 0,87 GW. Atau sekitar 50 MWh per tahun. Jumlah ini merupakan gambaran potensi pasar yang cukup besar dalam pengembangan energi surya di masa yang mendatang. Panel surya bekerja dengan merubah energi matahari melalui sel di dalamnya yang disebut sel fotovoltaik. Sel ini bekerja dengan memisahkan proton dan elektron yang dibawa oleh sinar matahari dalam bentuk foton. Kemudian, elektron dan proton ini dialirkan. Elektron dan proton yang dialirkan ini akan bergesekan dan menghasilkan arus listrik yang kemudian digunakan untuk menghidupi electric appliances di rumah. Karena reaksi yang terjadi hanya antara foton, elektron, dan proton, maka tidak ada emisi karbon maupun polusi dari reaksi energi tersebut, sehingga panel surya merupakan alternatif energi yang sangat ramah lingkungan. Panel surya juga cocok digunakan di daerah perkotaan karena merupakan energi terbarukan yang paling fleksibel untuk digunakan dimanapun dibandingkan dengan energi terbarukan lainnya, seperti kincir angin dan hidro, di mana dibutuhkan lahan yang sangat besar. Selain cocok di daerah perkotaan, panel surya juga cocok di daerah pedesaan, akibat tanah yang dipasang panel surya bisa memiliki dual function. Dual function, atau fungsi ganda yang dimaksud,
adalah tanah yang dipakai untuk panel surya, bisa juga digunakan sebagai lahan pertanian di sela-sela tiap panel suryanya. Nah, tiap panel surya ini sendiri terdiri dari bahan-bahan semikonduktor yang memiliki karakteristik untuk menyerap sinar matahari, di mana bahan-bahan yang dipakai untuk panel surya adalah silikon kristal atau yang disebut C-Si sebagai bahan yang paling umum digunakan, silikon monokristalin yang disebut mono-Si merupakan alternatif dari C-Si yang umumnya lebih efisien namun berharga lebih mahal karena dibuat melalui proses Koralsky, yaitu proses pemurnian dengan pengkristalan. Dan yang terakhir adalah silikon polikristal atau poly-Si sebagai alternatif yang paling murah walau memiliki efisiensi yang kurang bagus. Nah, satu buah panel surya 100 watt power sendiri dengan waktu penerangan 5 jam sudah bisa menghasilkan 500 watt. Sehingga dengan pemasangan dan penggunaan yang tepat, panel surya ini bisa menjadi salah satu alternatif atas masalah-masalah energi yang tadi dialami oleh teman kami, Nico. Bahkan seperti yang kami sebutkan sebelumnya, jika dengan adanya pemasangan panel surya di atap rumah dan penggunaan serta penghematan energi yang tepat dalam rumah, kita bisa memperjualbelikan listrik kita dengan PLN. Sehingga, selain meminimalisasikan polusi dan berperan dalam pencegahan krisis energi, kita juga bisa membantu sesama kita yang membutuhkan listrik sambil menghasilkan uang. Jadi, walau biaya awal pemasangan mahal, sebagai investasi jangka panjang, pemasangan panel surya dijamin worth it. Nah, setelah penjelasan kami, kalian yakin tidak ingin memasang panel surya?